Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Heri Purwosusanto selaku dosen pengampu filsafat ilmu dan teman-temanku sekalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Cynthia Alfionita dari kelas R1C Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang buku yang telah saya baca, yaitu tentang Pengantar Filsafat Ilmu oleh Suaidi. Jadi pada dasarnya buku Pengantar Filsafat Ilmu ini mengedukasi kita dalam berpikir kritis dan mengataskan logika untuk setiap yang ada, mulai dari asal usul dan sebab akibat dari apa yang ada. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada saja hal-hal yang kita tidak ketahui sebelumnya, atau mungkin ada saja hal-hal yang membuat kita penasaran akan sesuatu. Nah, jadi dari situ itu mengantarkan kita pada berpikir kritis. Jadi dalam buku ini terdiri dari 9 bab, yang dimana pada bab pertamanya itu dimulai dari pembahasan tentang sejarah filsafat itu sendiri, yang dimana dimulai pada masa Yunani saat pola pikir manusia dari mitosentris ke logosentris, kemudian dilanjutkan dengan abad pertengahan yang dimana pola pikir manusia itu didasari oleh agama. Kemudian dilanjutkan dengan masa modern sampai masa abad dewasa sekarang ini. Jadi proses berpikir atau menalar ini perlu diperhatikan dan perlu mendapatkan perhatian yang khusus karena akan mengantarkan ke suatu hipotesis. Kemudian dalam buku ini juga membahas tentang pandangan atau sudut pandang dari orang-orang terkemuka seperti Aristoteles, Socrates, Pythagoras, Plato, dan para ahli filsuf lainnya. Dan juga dalam buku ini membahas tentang sudut pandang dari para pemikir yang terkemuka, yaitu seperti Aristoteles, Socrates, Pythagoras, dan Plato, dan lain-lainnya. Selain itu juga buku ini banyak mengambil berbagai macam istilah yang mungkin sekiranya belum pernah kita dengar atau mungkin kita tidak tahu penjelasannya apa. Misalnya seperti ontologi. Ontologi itu berasal dari bahasa Yunani, yang dimana ontos berarti ada dan logos itu berarti ilmu. Jadi ontologi itu adalah ilmu yang ada. Oke, jadi berbicara tentang kelahiran dan perkembangan filsafat, pada awal kelahirannya ini tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban Yunani kuno, yaitu pada tahun 2000 sebelum Masehi, pada bangsa Babilonia yang hidup di lembah Sungai Nil dan Sungai Efrat. Jadi pada masa Yunani kuno ini, para ahli pikir Yunani kuno mencoba membuat konsep tentang asal mula alam. Walaupun sebelumnya memang sudah ada tentang konsep tersebut, tetapi konsepnya itu bersifat mitos, yaitu mite kosmogonis, yaitu tentang asal-usul alam semesta, dan mite kosmologis, yaitu tentang asal-usul serta sifat kejadian-kejadian dalam alam semesta. Sehingga konsep mereka ini bisa disebut sebagai filsuf alam, karena memang arah pemikiran filsafat mereka ini pada alam semesta. Sementara ahli pikir seperti Aristoteles, Socrates, dan Plato yang memang mereka ini hidup pada masa Yunani klasik, jadi arah pikiran mereka ini lebih ke mengarah ke manusia, karena manusia itu sebagai subjek yang harus bertanggung jawab terhadap segala tindakannya, seperti itu. Kemudian masuk pada masa abad pertengahan, di mana masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani, filsafat pada masa abad ini itu dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen, yang artinya pemikiran filsafat pada abad pertengahan ini didominasi oleh agama. Pemecah semuanya persoalan selalu didasarkan atas agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Seperti itu. Kemudian baru pada abad ke-6 Masehi ini, setelah mendapatkan dukungan dari Karel Agung, didirikanlah universitas-universitas dan ordo. Jadi dalam ordo inilah mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama. Dan di kalangan para ahli pikir Islam ini muncul seperti Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Farabi, Al-Kindi,
yang dimana pada periode ini itu kejayaan Islam berlangsung dan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Para filsuf Islam sebagian menganggap bahwa filsafat Aristoteles adalah benar, Plato dan Al-Quran adalah benar. Mereka mengadakan perpaduan serta sinkretisme antara agama dan filsafat. Jadi kedua ilmu antara agama dan filsafat itu disinkronisasikan. Kemudian masuk ke masa abad modern, di mana pada masa abad modern ini pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan. Pemikiran filsafat pada masa abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metodologis ilmiah. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis, yang dimana artinya itu pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam menggunakan berbagai penemuan ilmiah. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir ada masa abad dewasa ini, yang dimana filsafat dewasa ini atau filsafat pada abad ke-20 juga disebut sebagai filsafat kontemporer, yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi. Karena pemikiran filsafat pada abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan estetika sosial. Jadi seperti itu kurang lebih tentang sejarahnya filsafat itu seperti apa. Kemudian dalam buku yang ditulis oleh Suaidi ini mengaitkan tentang filsafat dengan budaya, dengan agama, yang dimananya itu semua sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Di buku ini menggambarkan filsafat memiliki ciri yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Maka sangat jelas bahwa filsafat ini termasuk ke dalam golongan ilmu yang tinggi dari ilmu-ilmu yang kita ketahui. Seperti itu. Suaidi ini juga ingin mencoba menjelaskan bahwa filsafat itu tidak rumit, karena pada faktanya filsafat ini berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya yang biasa kita pelajari. Terlepas dari kelebihan buku ini, adapun kekurangan dari buku ini yang memang menurut saya seorang pembaca, pembahasan yang diberikan ini cukup banyak yang menyebabkan rasa bosan saat membacanya. Ada bagian-bagian bab yang sekiranya memang saya antusias untuk membaca, dan ada juga yang sekiranya membosankan. Seperti itu. Tapi terlepas dari itu juga ada manfaat-manfaat dari belajar filsafat ini adalah membuat seseorang untuk dapat lebih bijaksana, lebih berpikir kritis, dalam artian memahami pemikiran yang ada dari sisi pemikiran itu disimpulkan. Lebih bisa berpikir kritis dalam menyikapi suatu hal, dan menurut Plato sendiri berpikir dan memikir itu adalah sesuatu yang nikmat, yang luar biasa, sehingga filsafat ini diberi predikat sebagai keinginan yang maha agung. Jadi pada dasarnya buku ini memang menekankan pengetahuan atas dasar logika yang memang sangat penting bagi kehidupan, bagi dunia, bagi pendidikan, untuk mengasah otak dan untuk menambah wawasan lagi bagi para pembacanya. Ini sangat bagus sekali bagi para mahasiswa atau orang-orang yang memang ingin mempelajari filsafat itu seperti apa, bagaimana. Karena buku ini memang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses penalaran manusia secara sistematis menuju kebenaran. Seperti itu. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.